Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel ini sama gua Robi. Kali ini gua akan ngebahas tentang kegagalan. Pasti dari kalian banyak kan yang ngalamin kegagalan, apalagi misalnya kalian yang di umur-umur antara 18 sampai 25 bahkan sampai 30-an. Itu pasti dari kalian tuh banyak yang rasain kegagalan, kecewa. Nah, gue pengen tanya nih, apa yang udah kalian lakuin atau apa yang kalian resapin dari kegagalan yang pernah kalian lakuin itu? Ya, yang pertama gue rasain setelah gue banyak gagal itu adalah gue merasa kalau gue lebih sadar diri gitu. Maksudnya, gue ini bukan siapa-siapa. Gue ini nggak bisa maju atau nggak bisa berhasil dengan kemampuan gue sendiri gitu. Nggak bisa maju dengan usaha gue sendiri, bukan nggak bisa, tapi nggak bisa sepenuhnya sukses dengan hanya mengandalkan kemampuan gue sendiri, karena banyak faktor, banyak variabel yang mempengaruhi kesuksesan. Apalagi di Indonesia itu pasti patokan kesuksesannya itu adalah secara materi, terus status gitu kan. Nah, banyak banget kegagalan yang gue rasain. Gue gagal, kebanyakan sih gue ngerasa gue gagal itu pas gue bandingin sama pencapaian kesuksesan orang di bidang kerjaan. Compared notes, really. Moved and statistically compared. They're called compares. Padahal misalnya S1 gue dulu pas kuliah bagus gitu. Gue niat gitu dapat IPK bagus, terus kumlot juga. S2 pun begitu. Gue kira pas udah lulus S2 dengan nilai bagus, dengan udah berpengalaman pun gue masih susah dapat kerja. Nah, sampai gue terakhir dapat kerjaan lagi di 2023, itu jarak nganggur gue itu hampir setahun gitu. Hikmahnya adalah Allah kayaknya mau ngasih tahu gue bahwa gue ini bukan siapa-siapa gitu. Terlebih lagi gue jadi percaya takdir gitu. Kalau misalnya emang hidup ini udah ada takdirnya masing-masing, apalagi rezeki itu kan udah ada jatahnya masing-masing, tinggal cara jemputnya aja kayak gimana kan. Gue juga kalau misalnya gue dapat sesuatu yang gue inginin, gue juga nggak, gue akan selalu berusaha untuk nggak sombong gitu, karena gue yakin semua itu bukan semata-mata karena usaha yang gue lakukan gitu. Mungkin kita akan mempunyai mental yang lebih kuat ya ketika kita udah ngerasain beberapa kali kegagalan gitu. Misalnya kita mencoba hal baru nantinya gitu yang belum kita coba sama sekali, tapi kita pengen banget pas kita nggak dapet itu, pas kita gagal ya jadi biasa aja gitu, malah lebih sistematis gitu. Jadi pas udah ngerasain beberapa kali kegagalan, menyikapi kegagalan yang baru itu nantinya bukan lagi soal emosional ya, bukan perasaan kita sedih, kecewa gitu, tapi lebih ke arah sistematis. Kalau gue lebih ke arah teknis gitu, ini gagalnya kenapa nih. Yang pertama pasti ikhlas dulu ya, karena emang itu udah pasti suratan takdir gitu, udah jalan dari Allah ya. Seenggaknya kita udah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin. Kalau emang gagal berarti emang udah takdir. Gagalnya baru kita lihat secara duniawi gitu, secara teknis, ini gagalnya kenapa, dari segi apa yang bisa diperbaikin apa gitu. Intinya di poin ini adalah terima kegagalan dan belajar dari kegagalan itu, karena kegagalan menurut gue sesuatu yang berharga banget ya. Never, never give up. Never give up. Karena ya agak klise, tapi gue percaya ini setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Gue percaya itu untuk biar gue tenang juga gitu, biar gue tenang, biar gue fokus ke pengembangan diri gue, biar gue fokus ke apa yang gue pelajarin, biar gue fokus ke tujuan-tujuan yang pengen gue capai gitu. Nah, di poin berikutnya ini butuh interaksi sosial ya. Baiknya punya orang-orang yang lu percaya gitu. Ya, entah orang tua, entah itu temen, adik, kakak ya. Jangan pacar dah, ustad gitu, ahli-ahli spiritual yang bisa ngasih nasihat gitu tentang kegagalan. Dengerin ceramah-ceramah atau petua itu akan lebih bagus gitu. Jadi lu memaknai kegagalan yang lu rasain itu akan lebih cepat gitu, nemu titik terangnya atau nemu hikmahnya itu akan lebih cepat. Karena ketika lu ngobrol sama orang, pikiran blundet lu tuh yang di otak nih, itu akan terurai pelan-pelan gitu. Jadi itu akan ngebantu lu banget kalau misalnya lu punya orang untuk sharing gimana caranya untuk lu ngelepasin semua beban-beban pikiran lu akibat kegagalan yang lu rasain. Ya,
Nah, poin berikutnya itu adalah jangan berhenti bertindak. Jadi kalau misalnya kalian nih pada ngerasain ngedown gitu, terus depres, frustasi habis kegagalan yang kalian itu alamin, kalian jangan langsung ngedown diem aja di rumah gitu. Iya boleh gitu, boleh. Misalnya 1 hari, 2 hari gitu. Tapi usahakan kalau misalnya udah 3 hari, kalau misalnya masih nggak terpenuhi, coba keluar kamar ya, keluar kamar, coba ngobrol sama orang tua lah, orang tua pasti ngerti lah. Lihat juga kan di Twitter banyak tuh, Twitter, Quora juga banyak orang-orang ngeluh juga. Nah mungkin keluhannya itu lebih parah dari kalian gitu, sehingga kalian termotivasi untuk gerak kan ya. Kalian tuh nggak sendirian gitu, masih banyak yang bisa kalian lakuin. Nah tadi kan kalian udah keluar kamar, itu udah satu langkah bagus gitu untuk kalian tuh nggak diam di kamar aja gitu. Jadi jangan terlalu larut sama ngedonnya kalian, sama depresnya kalian, itu jangan terlalu larut. Yang kedua tuh, coba mulai lagi cari, misalnya kalian ya, kalau gue kan relate-nya emang ngedon di kerjaan ya. Kalau gue itu coba bertindaknya, gue coba strategi lagi, gue introspeksi diri lagi, gue refleksiin diri lagi, gue mulai tulis potensi-potensi diri gue apa aja, terus kira-kira kerjaan-kerjaan atau peluang-peluang apa aja yang bisa gue masukin yang cocok sama potensi-potensi gue. Nah terus abis itu gue susun nih strateginya, gue mau ngelamar di platform apa, platform A, B, C, D, nah gitu. Terus tiap harinya itu gue pasti buat jadwal, karena gue ada banyak waktu, gue isi dengan beberapa aktivitas rutin ya. Kayak misalnya tiap pagi tuh harus olahraga, setelah olahraga itu mandi, terus beres-beres rumah sampai suasana ruang kerja atau kamar itu bersih. Nah itu enak tuh buat mulai belajar, buat mulai cari kerja gitu. Cari kerja dulu sesuai dengan poin-poin strategi yang tadi kita buat sebelumnya. Habis itu mulai cari aktivitas lain, kayak misalnya belajar ya, atau cari bootcamp atau course kalau misalnya lu punya privilege duit yang cukup untuk ngambil kursus-kursus itu. Takut usaha kalian tuh sia-sia, karena pasti ada perkembangan di otak kalian yang adaptasi ilmu-ilmu baru kalian itu akan berguna nantinya, entah itu ngaruh ke soft skill ataupun hard skill yang emang dilatih gitu. Dia aja keluar ngelihat keadaan sekitar gitu, apalagi di Indonesia cukup banyak keadaan-keadaan yang ngebuat kita itu bersyukur. Menurut gue kalau misalnya kita keluar itu banyak keadaan-keadaan sekitar kita yang membuat kita akan lebih bersyukur gitu, akan membuat kita lebih semangat lagi ngejalanin. Kecuali emang lu tinggal di komplek orang kaya gitu, sekitar lu tuh rumah-rumah gede semua, ya pindah cari lokasi yang agak susah lah gitu biar lu bersyukur gitu. Nah, poin terakhir mungkin yang gue pengen sampein ke lu adalah kalau misalnya lu udah ngelakuin langkah-langkah tadi, lu udah ngelakuin berbagai macam hal untuk pengembangan diri lu seenggaknya udah tahu caranya ngadepin kegagalan itu. Misalnya progres lalu tadinya tuh habis gagal lu ngurung diri sampai seminggu. Kalau misalnya gagal lagi mungkin kedepannya lu harus progres gitu. Jadi ngurung dirinya misalnya 5 hari, 6 hari kan lumayan tuh ada progres sehari, tapi seenggaknya lu udah tahu cara nanganinnya gitu. Jadi ketahanan lu terhadap menghadapi suatu masalah itu akan lebih tinggi gitu. Karena lu bisa ngadepin kegagalan lu, itu udah setengah dari sukses gitu. 50% dari sukses lu tuh udah ada di lu gitu. Tinggal jalanin aja hidup lu sampai lu datang atau sampai di takdir lu berikutnya gitu. Itu adalah beberapa hal yang gua lakuin untuk menghadapi kegagalan. Mungkin pengalaman yang gue bagiin ini bisa aja bermanfaat bagi lo, dan juga bisa membuat lo lebih baik lah kalau misalnya lo sekarang lagi ngadapin kegagalan atau mempersiapkan diri untuk kegagalan. Karena kegagalan itu adalah hal yang mustahil untuk kita nggak ngalamin ya gitu. Jadi siapkan diri untuk kegagalan. Nah mungkin sekian dari gue. Mohon maaf kalau ada misalnya kata-kata yang kurang jelas. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dari gue sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.